Perkenalkan, nama saya Ginita Sadatarigan dengan NPM 2408260103 dari Blok CMH ingin mempresentasikan midmap saya yang berjudul stem cell. Apa itu stem cell? Stem cell adalah sel primitif yang merupakan cikal bakal lebih dari 2000 jenis sel yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai cadangan sel untuk regenerasi jaringan yang rusak. Karakteristik stem cell itu ada 3. Yang pertama adalah belum berdiferensiasi atau bisa berubah menjadi berbagai jenis sel. Yang kedua, dapat berproliferasi atau memperbanyak diri. Yang ketiga, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Kesimpulannya adalah stem cell adalah bahan dasar tubuh yang bisa berubah menjadi berbagai sel spesifik. Konsep regenerasi dan peran NICE. Yang pertama, regenerasi, proses perbaikan struktur dan fungsi jaringan yang rusak agar kembali normal. Peran NICE atau lingkungan mikrosel puncak. NICE menentukan apakah sel puncak akan berproliferasi atau berdiferensiasi, mengalami apoptosis atau kembali ke fase istirahat atau G0. Yang kedua adalah komponen NICE, itu ada sel pendukung dan matriks ekstraseluler. Kesimpulannya, lingkungan mikro atau NICE sangat menentukan fungsi sel punca dalam regenerasi. Diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Proses perubahan sel primitif atau stem cell menjadi sel spesifik dengan fungsi tertentu. Perubahan yang terjadi saat diferensiasi itu ada 3. Yang pertama, ukuran dan morfologi sel berubah. Yang kedua, potensial membran dan aktivitas metabolik berbeda. Yang ketiga, respons sel terhadap sinyal berubah. Mekanisme diferensiasi itu yang pertama dipengaruhi oleh ekspresi gen, yang kedua faktor epigenetik. Kesimpulannya, diferensiasi memungkinkan sel punca berubah menjadi berbagai jenis sel dengan fungsi spesifik. Faktor yang mempengaruhi diferensiasi sel itu ada 2. Yang pertama, faktor intrinsik, yaitu modifikasi DNA dan kromatin menentukan gen mana yang aktif atau tidak. Epigenetik mengatur ekspresi gen tanpa merubah urutan DNA. Yang kedua, faktor ekstrinsik itu molekul sinyal atau growth factor. Itu mengaktifkan reseptor di permukaan sel atau memulai diferensiasi. Kesimpulannya, diferensiasi sel dikendalikan oleh kombinasi sinyal internal dan eksternal. Perbaruan sel dalam organisme. Ada tiga jenis populasi sel dalam tubuh manusia. Yang pertama, static cell population atau sel statis. Contohnya sel jantung atau kardiomyosit, sel neuron dan sel otot rangka tidak mengalami regenerasi setelah dewasa. Yang kedua, itu ada sel stabil, contohnya sel periostel, sel perikondrial dan sel otot polos dapat bergenerasi dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, ada sel yang terus memperbarui diri, contohnya otot polos, epitel lensa mata, sel darah, sel epitel, saluran cerna, sel fibroblast di jaringan ikat. Kesimpulannya, sel punca berperan dalam populasi sel yang mengalami regenerasi terus-menerus. Konsep fase istirahat dan penuaan seluler. Yang pertama itu ada fase istirahat. Sel tidak aktif tetapi bisa membelah kembali jika diperlukan. Fase penuaan seluler itu sel tidak bisa lagi membelah karena memendekkan telomer atau proses penuaan alami, kerusakan mitokondria dan stres oksidatif. Kesimpulannya, penuaan sel dapat menyebabkan kehilangan fungsi regeneratif pada jaringan. Klarifikasi stem cell berdasarkan aslinya itu yang pertama ada sel punca embrionik. Poin pertama, totipoten atau 3-5 hari pasca fertilisasi bisa menjadi semua jenis sel termasuk plasenta. Poin kedua, pluripoten atau 6 minggu fertilisasi bisa menjadi semua sel dalam tubuh kecuali plasenta. Yang kedua, sel punca dewasa. Poin pertama, hematopoietic stem cell atau HSC menjadi sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Poin kedua, mesenchymal stem cell atau MSC menjadi tulang lemak, dan tulang rawan. Kesimpulannya, sel punca embrionik lebih fleksibel daripada sel punca dewasa. Terima kasih, sekian presentasi midmap saya dari yang berjudul stem cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.